Oke, teman-teman YouTube, pesan saya selama PPKM ini tetap semangat, jangan takut, rezeki tidak akan pergi kemana-mana. Jadi, saya juga percaya Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan kita manusia. Yang penting kita manusia berusaha dan selalu berusaha. Setelah itu kita panjatkan doa supaya Tuhannya mendengar, syukur-syukur dikabulkan. Sama, mungkin teman-teman, wah Pak Gunawan atau ini Mr. G enak ngomongnya. Enggak, sama, kita juga ada penurunan omset. Kita semua susah, saya tahu. Tapi saya percaya, saya selalu berpikir positif bahwa kita bisa melewatin, tetap semangat. Terakhir, kita berlutut dan kita berdoa. Serahkan hasilnya kepada Yang Kuasa. Itu dulu teman-teman YouTube. Selamat sore. Salam konservasi. Berkah dalam. Selamat sore teman-teman YouTube. Jumpa lagi dengan saya Mr. G Kebumen BF Kebumen. Mungkin teman-teman sudah lama menunggu unggahan saya karena memang sudah hampir 3 minggu, sebulan, 3 minggu mungkin saya nggak upload. Karena memang satu PPKM, jadi karena teman wartawan yang biasa liput di Purwokerto luar kota untuk datang ke sini pun agak repot. Akhirnya saya putuskan untuk pending dulu. Jadi mohon maaf. Jadi ini agak terpending pertanyaan teman-teman subscriber saya ini. Agak terpending sedikit. Dan hari ini baru kita bisa panggil lagi teman wartawan saya untuk meliput saya menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi saya sapa dulu. Yang pertama Bapak Istighon Nur Faiz. Selamat sore Pak Nur Faiz. Jadi ini pertanyaannya, solusi indukan Betty buang anak tiap kali netas padahal pakannya sudah full. Nah, jadi saya memberikan sharing yang terjadi di tempat saya saja. Jadi supaya ada gambaran Mas Faiz di sana seperti apa, karena saya tidak bisa ke sana kan seperti itu, karena saya tidak melihat langsung di sana. Cuman saya bisa kasih gambaran sharing seperti ini. Betty atau jantan, khususnya ini Betty, buang anak itu kita harus lihat dulu faktor intern. Faktor intern itu di dalam kandang. Nah, faktor intern yang kemungkinan terbesar itu satu, memang kurang pakan. Kurang pakan ini kadang-kadang ada yang dibuang. Terus kedua, anakan tidak sehat atau anakan cacat, itu pasti juga dibuang. Kalau enggak dengan jantan, dengan betinanya pasti akan dibuang. Dan kalau yang cacat atau sakit, itu yang buang biasanya betina, karena dia yang tahu kondisi anaknya. Contoh kata netas 3, salah satu dibuang atau 2 dibuang atau mungkin dibuang semua, itu memang kondisi anaknya tidak sehat atau cacat.
Jadi kita berpraduga baik dulu ke indukannya dulu ini. Jadi kondisinya seperti itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, baru kita faktor di luar itu. Di luar itu ekstern itu yang pertama ada kemungkinan tidak nyaman atau indukan terasa terancam. Contoh kata ada cicak, ada predator, ada tokek. Terus ada tikus yang seliweran di atas. Ada kucing mungkin bunyi. Ada anjing mungkin yang asing. Suara-suara itu ada kemungkinan ke sana akan dibuang. Jadi tidak nyaman. Tidak nyaman. Kondisinya tidak nyaman seperti itu. Dan kenapa saya melenceng sedikit, kenapa saya menyarankan untuk kandang itu di lampu terang? Itu karena supaya kalau ada predator seperti itu, indukan tahu, oh lampunya terang, ada tikus seliweran, ada kucing mungkin, itu meminimalkan untuk dibuang. Karena apa? Burung juga pinter, dia tahu di kerangkeng itu, di kerangkengnya dia pakai besi, predator nggak bisa turun atau nggak bisa masuk. Itu seperti itu. Atau mungkin tetangga sebelah atau dekat di kandang itu lagi bangun. Mungkin lagi renovasi apa, mukul-mukul atau kejatuhan genteng atau atapnya kejatuhan buah. Terganggu oleh suara-suara itu, ada kemungkinan juga dibuang. Terus ada kemungkinan lagi dalam gubannya ada semutnya, ada kecoaknya. Ada kemungkinan dia nggak nyaman akan dibuang. Jadi harus dilihat sikonnya dulu nih Mas Faiz. Lihat sikonnya itu di sana seperti apa, harus diperiksa satu persatu. Nah, kalau sudah diperiksa satu persatu tadi yang bilang makanannya sudah full Pak, terus tidak ada predator Pak, tidak ada pengganggu Pak, nggak ada semut, nggak ada macam-macam yang tadi saya sebutkan itu aman semua. Berarti memang betinanya yang bermasalah. Nah, kalau betinanya yang bermasalah seperti ini, ada kemungkinan lagi itu kurang kalsium. Dengan kata lain ya harus ditambah kalsium. Kalsium bisa apa aja. Jadi ada kemungkinan beli kalsium yang jadi ditaburkan di krotonya atau ditaburkan di jangkriknya supaya dimakan jangkrik dan dimakan burungnya. Terus kalsium di kroto dimakan burungnya. Nah, kalau sudah kemungkinan seperti itu masih buangin lagi, ya berarti memang induknya punya sifat nakal, buangin anak. Ya kemungkinan terjelek ya harus diganti seperti itu. Tapi untuk mengganti itu kemungkinan terakhir. Jadi kalau sudah angkat tangan semua sudah kondisinya baik semua, masih buang anak ya ganti betinanya. Tapi untuk mengganti betinanya itu harus dicoba dulu. Yang tadi saya sampaikan diantisipasi dulu, kalau memang sudah nggak bisa ya harus diganti. Itu mungkin bisa menjawab pertanyaan Manu Faiz ya. Jadi kalau di tempat saya rata-rata sampai mentok kita kasih kalsium biasanya nggak ada masalah. Buang telur, buang anak biasanya bagus. Jadi kita jangan berasumsi jelek ke indukannya dulu. Nah, kalau jantan memang lebih banyak persentase buangnya itu jantan. Karena apa? Jantan yang apalagi yang prestasi. Dia berahi kepengen kawin. Terus indukannya masih ngelolo, biasanya anaknya yang dibuang. Nah, kalau yang jantannya yang buang ya jantannya tinggal dikurung aja. Jadi telur netas 12 hari, hari ke-10 gitu jantannya dimasukin kotak, dimasukin dalam kandang. Nanti setelah panen 7 hari, dilebihin 2 hari supaya betinanya asupan makannya bagus, supaya badannya fit, baru jantannya dilepas. Dari 2 hari setelah panen, setelah 7 hari. Jadi itu antisipasinya seperti itu Mas Nur Faiz. Jadi itu mungkin bisa menjawab pertanyaan Mas Nur Faiz. Gitu dulu Pak Nur Faiz ya, nanti kalau ada apa boleh tanya lagi. Terima kasih sudah menjadi subscriber saya. Saya next ke Pak Ahmad Bakri. Pak Ahmad Bakri ini tanya, kalau suhu di dalam kandang ternak antara jam 12 siang sampai jam 15.00 itu 35 derajat Celcius apakah aman? Kalau dijawab aman dan tidak, kita bisa antisipasi jangan telat minum dan bak air. Jadi kalau dia kepanasan itu naluri burung akan dia mandi.
Jadi tempat mandinya kalau memang jam segitu di tempat Pak Ahmad Bakri panas, ya bak mandinya sering diganti. Jadi pas panas gitu mungkin dia akan mandi harus diganti. Kalau kotor biasanya dia nggak mau mandi. Dan betina juga sama, kondisi angkrem, kalau dia terlalu panas, nalurinya dia akan mandi. Basah dia akan naik supaya menstabilkan suhu telurnya. Jadi mungkin ini nggak masalah Pak, tinggal diantisipasi aja seperti itu. Dan kalau bisa lagi suhunya panas ini kenapa dulu? Kalau bisa ya dikasih exhaust. Exhaust dalam arti di selasar kandang atau di dalam kandang, bukan di dalam kandang ternaknya ya. Jadi di lingkungan sekitarnya. Supaya apa? Supaya ada sirkulasi udaranya. Jadi kalau ada sirkulasi udaranya mungkin nggak panas sekali seperti itu. Itu bisa menjawab Pak Ahmad Bakri ya. Terima kasih juga menjadi subscriber saya. Kalau ada pertanyaan lain boleh kontak-kontak ke saya atau di komen di YouTube saya. Terus next kita ke Pak Abdul Rahman. Pak Abdul Rahman ini, selamat sore Pak Abdul Rahman. Pertanyaannya untuk ganti sarang di glodok prosesnya bagaimana? Jadi mungkin pertanyaannya bisa saya kasih gambaran gini. Kalau saya panen, itu kan saya panen sendiri biasa. Itu kalau kondisinya kotor, anakannya kita panen, itu pasti akan bau. Mungkin ada sedikit mencret. Tapi kalau nggak bau, kalau saya nggak tak ganti Pak, biarin aja. Jadi pakai sarang itu nggak ada masalah. Sampai 2, 3, 4, 5, 10 kali juga nggak ada masalah kalau tidak kotor. Tapi kalau kotor bau, ya sarangnya yang diambil, di bawah disebarin ini lagi, daun pinus, supaya dia diangkut lagi. Jadi bukan tiap panen ganti, bukan. Tapi ada juga peternak lain yang seperti itu, tiap panen ganti, tiap panen ganti. Tapi kalau saya enggak. Nah, saya bisa sharingnya seperti itu. Itu bisa jawab Pak Abdul Rahman ya. Terima kasih jadi subscriber saya Pak Abdul Rahman. Nanti kalau ada pertanyaan lain, boleh kontak ke saya juga. Terus Pak Yudi Haryadi, selamat sore Pak Yudi Haryadi. Pertanyaannya, kalau untuk kandang minimalis dengan sistem poligami, apa kelemahannya? Nah, jadi kalau saya, mungkin Pak Yudi harus mengikuti channel-channel saya sebelumnya. Jadi saya paling tidak suka kandang saya dipoligami. Jadi di tempat saya tidak ada yang dipoligami Pak. Jadi mungkin saya lebih seneng satu jodoh aja untuk kontrol anakannya. Jadi karena kalau poligami itu betina A, B, C, D dengan jantan yang sama, A, B, C, D ini pasti beda. Dan itu saya lebih susah kontrolnya. Saya mendingan satu jantan, satu betina, lebih nggak pusing. Jadi saran saya jangan poligami Pak Yudi Haryadi. Oke Pak Yudi Haryadi, selamat sore. Terima kasih juga sudah menjadi subscriber saya. Next, ke yang terakhir ini Pak Alam Kicau. Pak Alam Kicau ini tanya, untuk menghindari kelaper atau kupu putih atau hewan lain masuk kandang bagaimana? Memang di tempat kita, itu kita pakai lampu kalau malam. Dan belakang saya sawah. Belakang saya sawah, jadi kalau pas panen, sawahnya damennya dibakar, hewan-hewannya akan naik ke tempat saya. Jadi itu kadang-kadang ya ada beberapa masteran yang makan seperti itu, ya beberapa yang mati. Tapi kalau di kandang kita sudah antisipasi Pak. Jadi bagian atas saya kandang itu saya kasih ram double. Yang satu yang umum, yang satu yang kecil, yang untuk kawat nyamuk itu. Jadi double ramnya, yang atas dengan yang paling depan. Karena saya kan modelnya ada lorong. Jadi yang paling depan berhubungan dengan dunia luar, istilahnya dengan luar, itu kita kasih double. Cuman kalau yang dalam, yang depan, itu kita kasih satu enggak apa-apa. Karena di depannya sudah double, atasnya double. Jadi hewan kecil nggak bisa masuk. Jadi kita antisipasinya seperti itu. Pertama, kedua, tambahan lagi, di kandang saya muter full. Jadi mungkin cicak juga nggak bisa masuk. Karena cicak itu juga termasuk predator dan pengganggu. Jadi diusahakan terhindar dari predator-predator seperti itu supaya indukannya juga sehat dan waktu nelor nggak keganggu, angkrem nggak terganggu, ngelolos juga nggak terganggu. Itu dulu Pak Alam Kicau yang bisa tak sampaikan. Terima kasih juga sudah menjadi subscriber saya. Kalau ada pertanyaan lain boleh di channel YouTube saya, boleh juga ke WA saya. Tapi kalau lebih asik ke channel YouTube karena apa? Nanti saya bikinkan kontennya dan bisa saya
unggah, yang nonton banyak orang. Jadi tidak hanya per personal seperti itu. Ya, karena waktunya sudah sore juga, saya sudahi dulu di 5 pertanyaan. Next, saya akan bikin lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Oke, teman-teman YouTube, pesan saya selama PPKM ini tetap semangat. Jangan takut, rezeki tidak akan pergi kemana-mana. Jadi, saya juga percaya Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan kita manusia. Yang penting kita manusia berusaha dan selalu berusaha. Setelah itu kita panjatkan doa supaya Tuhannya mendengar, syukur-syukur dikabulkan. Sama, mungkin teman-teman, wah Pak Gunawan atau ini Mr. G enak ngomongnya. Enggak, sama. Kita juga ada penurunan omset. Kita semua susah, saya tahu. Tapi saya percaya, saya selalu berpikir positif bahwa kita bisa melewatin, tetap semangat. Terakhir, kita berlutut dan kita berdoa. Serahkan hasilnya kepada Yang Kuasa. Itu dulu teman-teman YouTube. Selamat sore. Salam konservasi. Berkah dalam.